Haleluya, saudara siap dengan firman Tuhan? Amin. Selama 8 minggu kita sudah mendaki ke gunung-gunung Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan. Seri sebelumnya, mendaki gunung. Saya percaya saudara menemukan Tuhan ketika kita mendaki gunung. Amin. Bahkan banyak kita yang disentil ketika kita mendaki gunung dan tahu bahwa kuasa Tuhan adalah yang paling utama. Amin. Kuasa Tuhan mengubahkan, kuasa Tuhan melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan memulai seri yang baru. Ya, seri selama bulan September, serinya berjudul Making a Difference. Making a Difference itu membuat suatu perubahan dalam kehidupan kita. Ada yang sesuatu yang berubah dalam kehidupan kita, bahkan kita mendatangkan perubahan dalam kehidupan orang-orang sekeliling kita. Ya, seri pertama judulnya adalah Masihkah Kita Peduli? Tanyakan kiri kanan, masih nggak kamu peduli? Sudah ada yang jawab, masih. Coba tanyakan yang ke depan belakang, masihkah kamu peduli sih? Haleluya. Haleluya. Saudara, beberapa tahun lalu ICA, kalau saudara perhatikan, ICA secara keseluruhan punya slogan, ya. Dikatakan slogannya adalah ICA International, the church that care. Masih ingat? The church that care adalah gereja yang peduli. Ya, ICA adalah gereja yang peduli. Saya percaya saudara semuanya adalah jemaat Tuhan yang peduli. Amin. Tetapi pertanyaan sore hari ini, siang hari ini, masihkah kita peduli? Apa itu peduli? Bagaimana cara menunjukkan kepedulian kita? Saudara, ketika Yesus datang ke dunia, ya, dan dia menugaskan para muridnya untuk menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat manusia, orang-orang pada saat itu. Peduli, peduli. Saudara, sebagai gereja kita harus peduli. Ada yang tidak setuju? Sebagai gereja kita harus peduli. Setuju, saudara? Oke, sebagai gereja. Saudara, apa itu gereja? Gereja bukan hanya tentang saudara seminggu sekali ke tempat satu gedung di North Point. Gereja bukan satu bangunan yang dibatasi oleh 4 tembok. Saudara tidak ke gereja karena saudara itu adalah gereja sendiri. Betul saudara? Saudara itu gereja, katakan yang paling saudara suka, kamu ini gereja. Jadi saudara tidak ke gereja hari ini karena saudara adalah gereja. Dengan demikian saudara tidak pergi ke gereja, tapi saudara membawa gereja kepada orang lain. Itulah kepedulian kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sebagai satu kesatuan gereja, kita mempunyai misi yang sama, tujuan yang sama. Tuhan Yesus ketika dia datang, dia memberikan satu wejangan kepada para murid-murid. Ini adalah suatu kualitas yang harus kita miliki sebagai gereja Tuhan, sebagai umat percaya. Apa itu kualitasnya? Kualitasnya adalah seperti orang bilang kalau sekolah kimia dulu sebagai katalis. Katalis tahu? Kalau mungkin dulu pernah praktek kimia gitu ya, campur-campur gitu ya. Ya kan? Mungkin di rumah sekarang campur-campur di kuali. Ya kan? Campur-campur gitu kan. Ada satu kualitas katalis yang akan menyebabkan makanan itu menjadi enak. Apa itu saudara? Micin? Nggak enak nih, dari dulu masa nggak enak, tambah micin jadi enak, semua tambah micin jadi enak. Ya kan? Jadi kita sebagai umat Tuhan, Tuhan ingin kita sebagai katalis, sebagai perubah. Yaitu Tuhan menghendaki setiap kita sebagai garam dan terang. Ya kan? Itulah kualitas transformatif yang mengubahkan yang harus dimiliki oleh setiap gereja, yaitu saudara dan saya. Harus menjadi garam dan terang. Harus mengubahkan, harus menjadi sesuatu yang mengubahkan dimanapun saudara berada. Ketika saudara masuk dalam kualitas kehidupan yang tawar-tawar, saudara menjadi garam di sana. Amin. Ketika orang hidupnya biasa-biasa saja, tidak pengharapan, ketika ada di sana saudara harus menggarami itu sehingga kehidupan orang menjadi berasa enak, punya pengharapan, ada sukacita di sana. Karena saudara sudah menggarami kehidupan orang. Saudara harus menjadi terang ketika kehidupan orang hanya masalah,
Seperti tidak ada jalan keluar, seperti gelap. Saudara harus menjadi terang di sana. Ketika saudara pergi dari tempat itu, orang itu bersemangat, orang itu mendapatkan kebenaran, orang itu mendapatkan hikmat dari Tuhan. Karena saudara sudah memberikan terang di sana. Amin. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan, garam saudara jangan menjadi tawar. Harus melindungi hati saudara, supaya garam saudara tetap asin. Betul saudara? Terang saudara juga tidak disembunyikan di bawah gantang, di bawah meja. Saudara harus menaikkan panji-panji kebesaran Tuhan, terang Tuhan di mana-mana. Itulah menunjukkan kepedulian kita sebagai gereja Tuhan dimanapun saudara berada. Amin saudara. Kenapa saudara? Kita harus tahu bahwa kita ini berbeda. Kita ini berbeda dengan dunia. Kita berbeda dengan kita sebelumnya. Kenapa kita berbeda? Ya karena kita berbeda, karena gereja Tuhan adalah roh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saudara sudah menjadi garam dan terang. Itu berbeda. Berbeda kenapa? Karena setiap orang di dunia ini mengharapkan saudara. Karena di dalam saudara ada pengharapan. Ketika saudara mengalami kehidupan yang masalah, saudara pasti kembali kepada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ketika saudara kehilangan sukacita, kembali saudara dekat kepada Tuhan, sukacita akan ada dalam kehidupan saudara. Orang dunia tahu saudara punya sumber sukacita. Orang dunia tahu bahwa saudara punya sumber damai sejahtera. Orang dunia tahu bahwa saudara punya sumber harapan. Saudara berbeda. Katakan kiri kanan, kamu berbeda. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, tidak hanya dia menyelamatkan, tetapi dia memberikan perbedaan yang nyata. Kalau boleh dibilang, Tuhan Yesus datang membawa kerajaan yang berbeda, kerajaan yang radikal. Sehingga perubahan sampai hari ini, banyak orang diselamatkan. Berbeda. Tidak hanya berbeda, tetapi membawa perubahan kemanapun Yesus pergi. Sebagai muridnya, perbedaan kita harus tahu. Kita harus membawa perubahan kemanapun kita pergi. Firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mentaati firman-Ku, engkau akan menuruti segala perintah-Ku. Yesus mengatakan, amin. Jadi kemanapun kita pergi, kita membawa amanat yang mengubahkan di sekeliling kita. Matius 7:16 mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Tidak saudara. Saudara berbeda, saudara harus berbuah, harus pengaruhi, jangan saudara dipengaruhi. Hati-hati saudara, kadang-kadang kita dipengaruhi. Saudara, bagaimana sekarang? Saya tahu saya garam, saya tahu saya terang. Bagaimana saya mempengaruhi mereka? Dengan apa saya mempengaruhi mereka? Kadang-kadang kita, saya tahu saya garam dan terang, tapi kok nggak bisa saya mempengaruhi orang? Ada satu lagi unsur, yang mengubahkan segalanya, saudara akan menjadi garam yang asin, terang yang cemerlang. Oke? Yaitu belas kasihan. Belas kasihan. Saya percaya hari ini kita akan berbicara banyak tentang belas kasihan. Disitulah yang membedakan saudara dengan dunia. Ya, membedakan saudara dengan sekeliling saudara, yaitu belas kasihan. Ya. Saudara, belas kasihan kalau menurut kamu seperti ini. Kesadaran yang simpatik akan kesusahan orang lain dan berkehendak untuk meringankan kesusahan itu. Sekali lagi, belas kasihan itu, belas kasih atau welas asih adalah kesadaran yang dipenuhi dengan simpatik kepada kesusahan orang lain dan ingin meringankan orang lain itu dari kesusahan yang dialaminya. Oke. Saya harus menjelaskan perbedaan ya. Sebelum kita mengerti belas kasihan. Pertama, biasanya orang dunia yang mereka miliki adalah kasihan. Ya kan? Kasihan itu hanya sekedar di mulut. Kasihannya dia orang tuanya meninggal. Kasihannya perusahaannya bangkrut. Hanya di mulut saudara kasihan. Dan kemudian setelah kasihan, ada masuk namanya simpatik atau empati. Simpati dan empati itu saudara mengenal kesusahan seseorang, ya kan? Tidak hanya di mulut saja, tetapi saudara merasakan penderitaan orang itu. Itu namanya simpati atau empati.
Sebenarnya dua ini berbeda. Empati itu lebih meletakkan kehidupan saya akan penderitaan orang itu. Saya merasakan kepedihannya, saya juga menangis bagi dia. Itu empati. Tetapi bagi orang percaya tidak hanya berhenti di sana. Saudara harus memiliki belas kasihan. Belas kasihan tidak hanya sekedar ngomong kasihan, tidak hanya sekedar berempati, merasakan, terus tidak melakukan apa-apa. Tetapi belas kasihan berbicara tentang empati yang melakukan sesuatu bagi orang tersebut. Disinilah firman Tuhan judulnya, masihkah kita peduli? Tidak peduli hanya di mulut, tidak hanya merasakan, oh saya merasakan, nangis bersama mereka, tetapi melakukan sesuatu. Belas kasihan adalah kasih yang mengambil tindakan. Amin. Kasih yang mengambil tindakan adalah belas kasihan. Belas kasihan dalam bahasa Inggrisnya adalah compassion. Kata passion itu dari bahasa aslinya patio. Saudara tahu film Tuhan Yesus, The Passion of Christ, ya kan? Kesengsaraan Kristus, ya, kesengsaraan. Kalau ada bahasa Inggris ada com di depan berarti bersama. Bersama-sama together. Jadi kita bersama-sama merasakan penderitaan orang itu. Compassion. Kita merasakan. Jadi itulah kualitas belas kasih yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sehingga garam saudara benar-benar menjadi asin dan bisa mengasinkan orang lain. Belas kasihan adalah kasih dalam tindakan. Saudara, tetapi sayangnya, oke, perhatikan baik-baik, tapi sayangnya pada hari-hari ini, belas kasihan itu sudah menjadi tumpul, sudah menjadi mandul. Kenapa saudara? Menurut survei di Amerika survei ya, karena perkembangan zaman teknologi sekarang, zaman internet, zaman sosial media, ya, belas kasihan itu kalau kita tidak hati-hati lagi akan berkembang menjadi apatis. Saudara menjadi cuek, kayak bebek. Saudara menjadi tidak tergerak lagi. Kenapa sosial media Pak Ari? Karena ketika saudara hari-hari ini saudara buka sosial media, ya kan? Berita-berita, semuanya berita tentang kesengsaraan. Masa pandemi ini, saudara melihat banyak orang meninggal, keluarganya meninggal, masa bencana alam. Gampang sekali saudara melihat berita kan sekarang, zaman sekarang kan? Saudara buka, saudara lihat, wah banyak sekali informasi orang menderita, sengsara, lama-lama saudara sudah terbiasa dan saudara menjadi apatis. Saudara buka terus saja menjadi terbiasa, hati ini sudah tidak tergerak lagi. Belas kasihan sudah tidak ada, belas kasihan menjadi mandul dan tumpul bahkan bagi orang percaya. Sosial media, nah ini juga. Kadang-kadang tanpa sadar sosial media itu banyak orang ingin menunjukkan hidupnya, apa yang saya makan gitu ya, apa yang saya lakukan. Ya, saya ke mall ini, saya ke hotel ini, saya jalan-jalan ke sini, saya ini, semuanya tentang saya. Kebanyakan itu bukan saya nggak mengatakan itu salah ya ataupun itu jahat, tetapi itu akan mengarahkan kita lambat laun menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, menjadi senternya saya, pusatnya saya, dan itu akan mengurangi rasa simpati saudara, rasa empati saudara, lama-lama belas kasihan saudara akan hilang. Hati-hati saudara. Itu survei dari Amerika tentang perkembangan sosial media dan internet. Nah, pertanyaan kembali kepada kita, apakah saudara masih peduli? Apakah saudara masih memiliki belas kasihan itu? Saudara bertanya kepada diri sendiri. Saya akan berikan firman Tuhan. Kolose 3:12 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi. Dikatakan apa? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakan seperti saya pakai jaket ini. Kenakanlah belas kasihan. Ini perintah Tuhan sebagai Tuhan yang sudah mengasihi saudara, yang sudah menyelamatkan saudara. Setiap orang percaya harus mengenakan belas kasihan. Jangan sampai dunia membuka belas kasihan kita, mencopoti jubah belas kasihan kita yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Amin. Hati-hati. Kenapa saudara kita harus mengenakan? Karena Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasihan. Ada amin? Saya percaya setiap kita pernah mengalami belas kasihan daripada Tuhan.
Mazmur 86 ayat 15 mengatakan, tetapi engkau ya Allah, ya Tuhan, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya. Mazmur 103:13 mengatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah itu punya belas kasih yang tidak terbatas dan bersifat kekekalan. Amin. Ratapan 3:22-23 mengatakan, saudara tahu ayat ini, dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru Dia pagi besar setianya. Amin. Kita punya Bapa, punya Allah yang penuh belas kasihan, yang panjang sabar, yang banyak rahmatnya. Sehingga kita harus tahu, kita harus mengenakan belas kasihan dalam kehidupan kita. Hati-hati. Dunia kadang-kadang menghanyutkan saudara, mencuri perhatian saudara, sehingga saudara belas kasihan itu menjadi tumpul, dan saudara tidak lagi merasa belas kasihan. Tidak ada lagi hati yang mengasihi. Saya katakan kita semua berbeda. Amin. Saudara berbeda. Saudara harus punya belas kasihan yang mengubahkan, yang menjadikan saudara garam yang asin, terang yang cemerlang. Amin. Haleluya. Ya, kalau Tuhan katakan kalau saudara garamnya sudah tidak asin lagi, sudah tawar, terus di mana? Dibuang, saudara. Dibuang. Ya. Mari kita selalu akan menjadi terang garam yang sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan orang. Apakah saudara masih peduli? Apakah saudara masih memiliki belas kasihan? Saudara tahu, saya lihat asal usul kata belas kasihan ini. Asal usul kata dalam bahasa Yunani kunonya, belas kasihan itu ya saudara ya. Katanya itu, asal katanya ya, akar daripada katanya itu berarti sesuatu yang bergerak di perut saudara. Kata aslinya, sesuatu yang bergerak di perut saudara. Sering saudara bergerak perutnya kalau malam-malam? Ya kan? Ada yang bergerak perutnya malam-malam terus saudara tidur saja? Enggak kan? Saudara buka lemari kan? Buka lemari, ambil plastik kecil yang ada tulisannya Kung Caimin. Ya kan? Kalau sesuatu yang bergerak di perut saudara, kalau saudara tidak ke dapur, saudara ke belakang kan? Tetapi yang pasti saudara ada sesuatu yang saudara lakukan. Itu asal kata daripada compassion, berbelas kasihan. Ini berbicara sesuatu tentang hati. Ketika saudara sebagai umat Tuhan yang berbeda yang membawa pengaruh, saudara ada gerakan hati saudara, berbelas kasihan, saudara tidak bisa tidur. Saya doakan banyak orang tidak bisa tidur bukan karena stres dengan pekerjaan, tetapi saya doakan banyak orang yang tidak bisa tidur karena sesuatu bergerak di hatinya, karena belas kasihan. Ketika saudara melihat sesuatu dengan mata iman, saudara ingin menolong, tetapi saudara belum mampu, bergerak di dalam hati saudara. Ada sesuatu yang bergerak, saudara tidak bisa istirahat, tidak bisa melakukan apa-apa sampai saudara menolong orang itu. Disitulah saudara adalah anak Tuhan dan murid Tuhan. Amin. Ada sesuatu yang bergerak. Saudara, beberapa waktu lalu kita masih mengadakan mission trip. Ya, saya tahu ada beberapa kali mission trip, ada ke KK, ada ke KK 2 kali, Kota Kinabalu, Malaysia, dan juga ada yang ke Malang. Saya tahu ada beberapa ikut mission trip, mungkin mau jalan-jalan aja gitu ya. Ya sekalian jalan-jalan, sekalian pulang kampung gitu ya. Tapi saya lihat ketika mereka ada di mission trip, sesuatu membuat mereka berubah. Ada sesuatu yang menggolakkan hati mereka dengan belas kasihan. Setiap kali kita ke mission trip, ujung-ujungnya Pak Ari, kita datang untuk memberkati, tetapi sebenarnya kita diberkati. Kenapa? Saudara ada sesuatu yang bergejolak di hati saudara, saudara berbelas kasihan. Maka saya bilang dalam kehidupan saudara sebagai umat Tuhan, sekali dalam kehidupan saudara, saudara harus ke mission trip. Supaya saudara tahu dan melihat langsung apa yang diperlukan, apa yang mereka alami, sehingga ada belas kasihan dalam kehidupan saudara. Amin. Puji Tuhan kita ada berbagi kasih, kita tidak bisa keluar ke luar negeri, tapi kita melakukan di Hong Kong dengan berbagi kasih. Berapa banyak saudara diberkati dengan program berbagi kasih? Kita membagikan makanan mungkin tidak ada apa-apanya, tetapi bagi mereka yang miskin, yang membutuhkan, ya kan?
mungkin berarti bagi mereka, sangat berarti, dan saya percaya saudara-saudara diberkati ketika muka mereka sesenyum, ketika mereka berterima kasih, ketika mereka tidak mengharapkan tetapi mendapat sesuatu di siang hari. Disitulah saudara menunjukkan belas kasihan saudara. Dan itu harus selalu ada dalam kehidupan orang percaya, berbelas kasih senantiasa. Tapi ingat, berbelas kasih bukan apa yang dilakukan gereja, bukan pencapaian saudara dengan kekayaan talenta saudara. Berbelas kasih, rasa belas kasihan itu ada karena saudara ada di dalam Kristus. Amin. Hanya Yesus Kristus yang mengubahkan hati kita dan Dia akan menggerakkan hati kita dan timbullah belas kasihan itu dalam kehidupan kita. Amin. Saya bacakan 1 Yohanes 3, 17, 18. 1 Yohanes 3, 17, 18. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Firman Tuhan yang mengatakan, hai anak-anak ICA, jangan ngomong doang, keluar, lakukan kebaikan. Amin. Tahun depan kita akan perbanyak program berbelas kasihan, berbagi kasih. Amin. Saudara akan merasakan, saya percaya saudara akan bergolak hati saudara. Disitulah Tuhan akan memakai saudara untuk membawa perubahan dalam kehidupan orang lain. Sekecil apapun saudara bisa lakukan. Ini memang agak susah. Kadang-kadang kita bilang, oh saya tidak mampu, saya tidak berbakat, saya tidak punya apa-apa. Ya. Lakukan saja, Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Akan Tuhan berikan keberanian buat saudara. Amin. Yang pasti kita harus memelihara hati kita dan memiliki belas kasihan dalam hati kita. Amin. Masihkah kita peduli? Kita belajar firman Tuhan hari ini ada 3 poin yang saya berikan secara singkat. Poin pertama, kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai contoh orang-orang mengalami belas kasihan Tuhan. Pertama adalah kita harus hadir. Kepedulian kita harus kita tunjukkan dengan kehadiran kita. Amin saudara. Saudara mungkin bisa membantu, menolong, donasi dan sebagainya. Tetapi kehadiran saudara akan menentukan perubahan hidup seseorang. Amin. Matius 9 ayat 35 mengatakan, dikatakan demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, berarti dia pergi, hadir ke semua daerah yang dia bisa pergi, ke semua tempat yang dia bisa pergi. Kemudian dikatakan ketika dia hadir, dia mengajar dalam rumah Tuhan, rumah ibadat, dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan atau melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kepedulian kita dengan belas kasihan yang harus kita lindungi dalam kehidupan kita dengan kita hadir. Peduli itu berarti saudara harus hadir. Kehadiran saudara akan menunjukkan kepedulian saudara. Kita tidak bisa marah, saya peduli dengan dia, saya bisa menyumbang dari jauh, tapi saudara tidak hadir. Kehadiran saudara akan membuat segala sesuatu berubah saudara. Kehadiran saudara walaupun saudara tidak membawa apa-apa sekalipun untuk menolong seseorang, kehadiran saudara sudah lebih cukup akan membuat perubahan dalam kehidupan seseorang. Amin. Saudara, sekarang saya bertanya kepada saudara, di mana sekarang saudara berada? Di mana teman-teman saudara yang sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran saudara? Kalau ada belas kasihan dalam kehidupan saudara, hadir saudara untuk menyatakan tidak hanya sekedar kasihan, simpati, empati, tapi menunjukkan belas kasihan saudara. Seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai murid, kita harus melakukannya. Amin. Buktinya apa Pak Adik orang perlu belas kasihan? Saudara lihat aja di internet, saudara lihat di Facebook, media sosial. Banyak orang membutuhkan perhatian, banyak orang membutuhkan kuping saudara, banyak orang ingin baper. Bawa perasaan bukan, bawa perasaan yang benar, masalah mereka. Menyatakan kepada saudara, itu berarti kebutuhan kehadiran saudara. Mungkin kita memang bisa ketik-ketik, kita respon ya, tetapi kehadiran saudara akan jauh berbeda untuk mengubahkan kehidupan seseorang. Ya mungkin saudara berkatakan, ya itu kan tugas pendeta.
Ya kan? Itu tugas pemimpin. Tidak, saudara. Setiap kita adalah murid Tuhan. Amin. Kita harus hadir untuk menunjukkan kepedulian kita. Ketika Tuhan men-stir, mengaduk-aduk hati saudara, ya bukan perut ya, hati ya. Sehingga ada belas kasihan, saudara harus menunjukkan kepedulian saudara dengan hadir. Saya tidak mampu, Tuhan mengerti, saudara. Saudara katakan, saya tidak capable, tidak berkualitas untuk melakukan itu, Tuhan akan memenuhi. Saya orang yang lemah, banyak masalah dalam kehidupan saudara, Tuhan akan memampukan saudara. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punyai, Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaiknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus mengerti kelemahan saudara, Tuhan Yesus mengerti ketakutan saudara, Tuhan Yesus mengerti keengganan saudara untuk pergi dan hadir. Iya Pak Ari, saya sudah pernah tolong orang, ujung-ujungnya saya ditusuk dari belakang. Pernah mengalami? Iya Pak Ari, saya mau kasih tahu, pinjam uang. Saya tahu saudara, firman Tuhan tadi Ibrani mengatakan, Tuhan Yesus mengalami semuanya itu. Dia datang dengan belas kasihan, dia datang untuk menolong, terbukti dia menyembuhkan banyak orang, terbukti dia di kayu salib, tetap saja orang menusuk dia, orang menolak dia, orang menghina dia. Tuhan Yesus mengerti perasaan saudara. Tetapi firman Tuhan hari ini poin pertama, untuk peduli saudara harus hadir. Amin. Menunjukkan kepedulian saudara. Tuhan mengerti kehidupan saudara. Dia bersimpati kepada kita terlebih dahulu. Dia mengerti segala sesuatu berat bagi kita untuk kita lakukan. Kenapa berat? Karena untuk kita hadir, untuk menolong seseorang, itu perlu pengorbanan, itu kerja keras. Kadang-kadang membuat istilahnya tangan kotor, kaki kotor. Saudara harus pergi ke jauh, harus melakukan sesuatu istilahnya. Tidak gampang memang, tetapi firman Tuhan ini menjamin kita, Ibrani. Saudara punya gembala agung, imam agung, yang mengerti saudara, dia akan memberikan kekuatan bagi saudara. Amin. Haleluya, saudara, haleluya. Mission trip kita ke Malang juga. Harus pergi. Sehingga saudara mengerti penderitaan orang. Di Malang kita pergi ke panti asuhan. Tidak hanya panti asuhan saudara, panti asuhannya itu anak-anaknya cacat. Sudah yatim piatu dan mengalami kecacatan. Kita membawa oleh-oleh ya, barang, buku, tas dan sebagainya, tetapi yang kita dapat yaitu belas kasihan. Tuhan membuat kita stir, seperti diaduk-aduk. Dan kita diberkati bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Lebih lagi ingin kita lakukan lebih daripada itu. Saudara tidak hanya hadir saudara, untuk menunjukkan kepedulian kita, kita hadir dan kita harus bersemangat. Harus menunjukkan greget kita gitu. Tidak hanya hadir, oke sudah Tuhan Yesus berkati. Harus ada semangat di sana. Ketika Tuhan mengubahkan hidup saudara, ketika Tuhan mengacak-acak hati saudara, ketika itu Tuhan akan membuat semangat saudara. Dalam kelemahan, kesusahan, keterbatasan saudara, Tuhan akan memampukan saudara untuk peduli kepada orang lain. Amin. Di ayat 36 mengatakan, hadir dan Tuhan Yesus melihat. Melihat orang banyak itu dikatakan apa? Tergeraklah hatinya Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena apa? Karena Yesus melihat apa? Dikatakan melihat mereka apa? Lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka yang lelah berbicara tentang orang yang kesusahan secara fisik, orang kesusahan secara finansial, orang yang mengalami sakit penyakit, itu orang-orang yang lelah. Dan orang-orang yang terlantar berbicara tentang orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Kehidupan rohaninya itu belum diselamatkan. Mereka perlu gembala. Situlah saudara harus pergi. Sekarang ketika saudara melihat teman-teman saudara, teman-teman grup WhatsApp yang lain, bukan WhatsApp gereja, teman-teman sePT, teman-teman di lingkungan saudara, tempat kerja saudara, teman-teman ketika saudara do marketing, atau saudara ke pasar, ke supermarket, teman-teman yang setiap hari saudara ketemu, apakah ada belas kasihan dalam kehidupan saudara? Apakah saudara bersemangat ketika belas kasihan itu ada dalam kehidupan saudara? Apakah saudara ingin melihat mereka memiliki gembala?
Mereka itu orang yang terlantar, tidak memiliki gembala, saudara. Saudara, kita belajar, Yesus memiliki penglihatan rohani. Kita jangan melihat hanya secara jasmani, oh ya itu teman saya. Kita harus memiliki penglihatan rohani sehingga kita bisa melihat bahwa mereka adalah orang-orang terlantar, tidak memiliki gembala. Kita boleh bersyukur, oh kita punya Tuhan Yesus menolong, dia gembala kita. Maukah saudara memperkenalkan gembala saudara kepada orang yang terlantar? Itu akan menunjukkan kepedulian saudara. Amin. Suatu saat ketika Tuhan Yesus menghadapi 5.000 orang yang lapar, ya, apa yang dilihat oleh para murid? Apa yang dilihat oleh para murid? Hari sudah menjelang maghrib, sudah malam. Di sana dikatakan tidak ada warung terdekat sekalipun, apalagi 7-Eleven, ya kan? Tidak ada tempat beli makanan. Murid-murid hanya melihat 5.000 orang laki-laki dewasa, belum anak dan perempuan, istri. Mereka hanya melihat masalah di depan mata, dan mereka melihat kemampuan mereka yang kecil, tidak mampu. Kita aja mungkin nanti makan bagi-bagi. 12 orang Tuhan Yesus, belum para wanita, kita aja kurang makanannya. Jadi para murid hanya melihat manusia itu sebagai jumlah orang. 12.000 mulut, 12.000 perut. Hanya statistik. Dan kemampuan mereka mungkin hanya untuk malam ini, tidak cukup. Tetapi Yesus melihat kelemahan kebutuhan orang. Tuhan Yesus berbelas kasihan. Kita harus memiliki apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sebagai murid Tuhan. Amin. Kita harus melayani dimanapun kita berada, tidak memandang ras, suku, dan bangsa. Itulah kita. Kita melihat orang keriting, gemuk, kurus. Bukan sekedar nomor dan statistik, tetapi manusia yang terlantar, yang lelah. Kita harus bersemangat untuk itu, memenuhi kebutuhan fisik mereka, kebutuhan rohani mereka. Sayangnya pada hari-hari ini banyak orang lebih bergairah, bersemangat untuk hal-hal duniawi. Kita menghabiskan banyak harta kita yang kita katakan berkat dari Tuhan. Ya kan? Berkat dari Tuhan sudah hilang, berkat saya. Ya. Umat Tuhan, kita banyak menghabiskan sumber daya berkat Tuhan hanya untuk barang-barang dunia. Seperti Tuhan Yesus, kita harus memakai semua berkat Tuhan untuk manusia, karena kita tahu kelemahan dan kekurangan mereka. Amin. Disitulah saudara akan menjadi garam yang tetap asin, terang yang tetap cemerlang. Amin. Haleluya. Yang ketiga, tidak hanya saudara hadir tetapi bersemangat sehingga saudara bisa melihat secara rohani. Nomor ketiga, saudara harus bersedia. Katakan kiri kanan, kamu harus bersedia. Amin. Ayat firman Tuhan di ayat 37-38 mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Perhatikan saudara, Tuhan Yesus tidak menyuruh murid-muridnya untuk berdoa minta tuaian. Sudah banyak. Tuhan Yesus tidak meminta murid-muridnya untuk berdoa minta tuaian. Tapi Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Bukan pengerja gereja. Tidak dikatakan, minta kepada Bapa di surga yang punya tuaian, kirim pastor-pastor, kirim pendeta-pendeta, tidak kan? Tapi pekerja ini bukan pengerja gereja, bukan hamba Tuhan. Ya termasuk di situ, tapi bukan itu saja. Saudara harus mengerti, the labor, orang yang bekerja di ladang, semua orang. Tuaian banyak, hari-hari ini tuaian lebih banyak lagi saudara. Tidak berbicara tentang kekurangan tuaian, tetapi kekurangan pekerja. Saudara, tantangan buat saudara hari ini. Untuk saudara peduli, saudara harus bersedia. Apakah saudara bersedia?
Apakah saudara ingin disebut sebagai pekerja? Untuk tuayan banyak. Enggak usah minta tuayan lagi. Tuayan sudah menguning. Pertanyaan, apakah kepedulian saudara sampai menyebabkan saudara bersedia? Tuhan, saya bersedia. Seperti Nabi Yesaya, ini aku Tuhan, utuslah dia. Ini aku Tuhan, utuslah dia. Tidak, Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Yang tertawa paling kencang biasanya begini, ini Tuhan, utuslah dia. Saudara, kepedulian saudara dinyatakan bahwa saudara harus sedia maju, berjalan. Sampai situ saudara baru dikatakan sebagai umat Tuhan yang peduli. Amin. Sekali lagi, tuayan sudah banyak, saudara harus menjadi pekerja. Amin. Jangan kita berdoa lagi buat tuayan sudah banyak. 10 tahun yang lalu saya katakan, bukan 10 tahun, 5 tahun yang lalu saya katakan, ya kita sebagai gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, kita sedikit malu lah ya. Persentase orang percaya di Hong Kong hanya sama dengan Indonesia, di mana Hong Kong ini bebas, ya kan? Saudara bisa melakukan penginjilan di mana saja, kapan saja, asal tidak saudara mengganggu orang, ya kan? Tidak ada yang menangkap saudara. Kapan saudara mau bersedia sungguh-sungguh untuk peduli kepada mereka? Saya harap sesudah ini saudara pulang, saudara lihat teman saudara satu building, ada kepedulian dalam kehidupan saudara. Hati saudara bergolak, seperti Tuhan Yesus, tergeraklah hatinya. Oleh apa? Belas kasihan. Kalau saudara tergerak oleh belas kasihan, disitulah kata kuncinya. Belas kasihan, saudara akan peduli, akan melakukan sesuatu. Sesuai dengan talenta, sumber daya saudara, sekecil apapun Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Mulai dengan perkataan saudara memberkati. Mulai seperti Tuhan mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit. Saudara yang ada di 1 Agustus di sini, saudara melihat kuasa Tuhan. Ketika Pak Sulindi melayani di sini, itu bukan hanya satu event, tetapi itu impartasi buat saudara. Saudara harus mengerti kita mencontoh Tuhan Yesus. Memodel kepada Tuhan Yesus dan roh itu sudah ada dalam kehidupan saudara. Jangan tunggu 1 Agustus tahun depan lagi ketika ada tim penyembuhan datang. Saudara sekarang sudah menjadi penyembuh-penyembuh. Amin. Keluar sana. Kalau ada yang sakit, doakan di dalam nama Tuhan Yesus. Iman kita kepada Tuhan Yesus. Apalagi saudara yang sudah disembuhkan. Saudara harus menularkan kesembuhan itu. Membawa kesembuhan dalam kuasa Tuhan Yesus. Amin. Itu yang bisa kita lakukan. Tetapi dimulai dari belas kasihan karena hati saudara tergerak. Sekali lagi, hati sangat penting. Hati itu sangat penting. Orang di luar tidak perlu banyak informasi, ya kan? Orang akan melihat hati saudara. Apakah hati saudara saat ini menjadi hati yang beku, keras, sehingga belas kasihan itu sudah menjadi tumpul dan mandul. Itu paling berbahaya. Ketika tidak ada belas kasihan, saudara tidak ada simpati, empati, dan bahkan keluar untuk melakukan kebaikan dan peduli kepada orang lain. Hari ini kita belajar dan bertanya pada diri sendiri, apakah saya masih peduli? Jangan muluk-muluk, jangan terlalu besar, mulai dari lingkungan saudara, mulai dari keluarga saudara di Indonesia. Nyatakan simpati saudara, empati saudara dengan tindakan nyata. Belas kasihan adalah kasih dengan tindakan. Apapun yang saudara lakukan, Tuhan akan menguatkan saudara. Amin. Haleluya. Jadi untuk menyatakan kepedulian saudara, kita contoh Tuhan Yesus. Kita harus hadir, bersemangat sehingga saudara bisa melihat apa kebutuhan orang dan kemudian saudara harus mau bersedia dan dikirim dan diutus. Amin. Singkatnya pada sore hari ini, sesudah ini, besok-besok saya sudah diutus keluar. Amin. Sebagai umat Tuhan, jangan saudara mengaku umat Tuhan dan menerima berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, damai sejahtera, sukacita setiap hari Minggu datang, saudara simpan buat diri sendiri. Harus keluar, menunjukkan kepedulian saudara. Apapun tantangan dalam kehidupan pribadi saudara, lakukan itu, bahwa Tuhan berserta saudara. Amin. Haleluya.
Saudara harus kita semua sebagai gereja Tuhan, saya katakan gereja, membawa gereja kepada orang, membawa hadirat kita kepada orang lain di luar. Kita sudah harus keluar dari zona nyaman dalam kehidupan kita. Kita harus keluar dari rasa puas diri kita. Kita harus keluar daripada mungkin harga diri kita yang begitu menguasai kita, kesombongan kita, untuk kita sungguh-sungguh menyatakan belas kasihan dalam tindakan kita. Saudara tahu kenapa? Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang luar biasa. Saya katakan tadi, Tuhan Yesus ketika datang, dia mengacak-acak tradisi yang ada, mengacak-acak kebiasaan yang ada, mengacak-acak kemunafikan, mengacak-acak kostum kebiasaan yang ada pada saat itu. Ketika dia membawa kerajaan Allah, sesuatu berubah. Membawa berita kerajaan Allah, perubahan radikal terjadi. Belas kasihan Tuhan Yesus mengubahkan segalanya. Belas kasihan Tuhan Yesus menyembuhkan, belas kasihan Tuhan Yesus menyebabkan seseorang percaya kepada dia. Secara singkat saya bacakan di dalam Markus 1 ayat 41 mengatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkatalah kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir, sembuhlah orang itu. Lukas 7 dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya apa? Oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis, dia membangkitkan anaknya yang mati. Di dalam Matius 15 dikatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Gara-gara pingsan saja Tuhan punya belas kasihan luar biasa, dia kasih makan 5.000 orang. Matius 20:34 mengatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Lihat saudara, belas kasihan tidak main-main saudara. Itu yang membedakan saudara dengan dunia. Itu yang membuat perbedaan saudara dengan dunia. Kalau belas kasihan itu datang dari Tuhan, Tuhan menggerakkan hati saudara, mukjizat terjadi. Tidak main-main dengan belas kasihan saudara. Itu adalah kualitas yang saudara harus miliki dimanapun saudara pergi. Tuhan Yesus membuktikan setiap kali dia tergerak hatinya, belakang belas kasihan, mukjizat terjadi, mukjizat terjadi, mukjizat terjadi. Amin. Jadi kalau hati saudara tergerak oleh situasi keadaan orang lain, jangan padamkan belas kasihan. Tuhan sedang ingin memakai saudara. Melalui saudara akan terjadi mukjizat, melalui saudara akan terjadi pemulihan kehidupan seseorang. Melalui saudara dengan belas kasihan itu, saudara akan membuat seseorang hidupnya diselamatkan. Jangan main-main dengan belas kasihan. Jangan padamkan belas kasihan itu, sengaja atau tidak sengaja. Tidak sengaja kalau kita membuat kita menjadi tumpul. Mari kita belajar keluar dari zona kenyamanan kita. Buka hati saudara, Tuhan ini hati saudara saya, obok-obok hati saya. Saudara siap untuk diobok-obok hati saudara? Ketika saudara melihat sesuatu, saudara tergerak hati saudara, Tuhan mengobok-obok hati saudara, sehingga timbul belas kasihan sampai saudara tidak tidur, sampai saudara melakukan kebaikan. Amin. Itulah kita orang percaya yang akan menjadi garam, yang akan menjadi terang, yang mengubahkan kehidupan banyak orang. Saya tutup dengan satu cerita. John Wesley, seorang hamba Tuhan yang merupakan salah satu hamba Tuhan yang mengadakan perubahan dalam kekristenan. Dia satu saat membahas tentang firman Tuhan tentang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ya. Sesudah itu dia memberikan penjelasan. Bagaimana artinya mengasihi sesamamu? Dikatakan apa? Lakukan semua kebaikan yang Anda bisa, dengan segala cara yang Anda bisa, di semua tempat yang Anda bisa, dan setiap saat Anda bisa.